Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan keputrian pada siang hari ini. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Nur Karisma Ruhin. Saya di SMP ITA Taqwa sebagai staf tenaga administrasi sekolah atau yang biasa disebut tata usaha. Seperti yang sudah kalian ketahui, materi untuk keputrian hari ini adalah pengaruh internet terhadap remaja. Bicara mengenai internet, kata tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Internet ini merupakan media yang paling efektif serta mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan adanya internet, akses pengambilan informasi yang diinginkan menjadi sangat mudah dan cepat. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan melalui internet. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan. Selain itu, kita dapat menikmati manfaat internet seperti media hiburan, media pertukaran data dengan cepat, sarana berkomunikasi, memperluas wawasan, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih hubungannya dengan remaja? Tentunya sangat erat hubungannya, karena remaja, khususnya pelajar atau mahasiswa, tidak luput dengan yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan. Dari internet, pelajar atau mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan tambahan yang tidak mereka dapatkan di sekolah atau kampusnya. Dengan internet pula bisa membantu pencarian informasi mengenai tugas-tugas sekolah atau kampus mereka, serta beragam informasi seputar kegiatan sehari-hari, tips memasak, tips olahraga yang baik, tips kesehatan, hiburan seperti video lucu, games yang dapat mengasah otak, dan lain sebagainya. Jadi, keberadaan internet pada kehidupan memiliki beberapa dampak positif, yaitu pertama, internet dapat memberikan informasi serta menunjang proses pembelajaran dengan sistem pembelajaran modern seperti pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan saat ini. Kedua, internet juga dapat memberikan informasi yang lebih menarik perhatian si pengguna untuk melihat dan membacanya, karena terdapat animasi-animasi. Ketiga, banyak informasi yang tersedia di internet dan mudah untuk mendapatkannya. Keempat, selain untuk pendidikan, internet juga menyuguhkan berbagai macam jejaring sosial yang mudah didapat, sehingga kita mengetahui cara bersosialisasi dengan orang lain. Kelima, internet berguna untuk pertukaran data-data maupun bertukar informasi dengan menggunakan media yang dapat diakses seperti email, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya karena murah dan cepat diterima ataupun dikirim. Namun sayangnya internet tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Dampak yang tidak baik pun sebenarnya sudah ikut bergabung dalam kehidupan kita. Beberapa dampak negatif dari penyalahgunaan manfaat internet yaitu: pertama,
Kejahatan sering dilakukan seseorang dengan menggunakan sarana yang telah tersedia di media internet. Kedua, banyak orang tertarik dengan penawaran dan pemesanan di internet, sehingga melakukan transaksi yang akan mengakibatkan penipuan. Ketiga, kasus penculikan sudah sering terjadi di kalangan remaja maupun anak-anak yang pada awalnya hanya untuk berteman ataupun bersosialisasi dengan orang lain melalui dunia maya. Keempat, waktu luang tidak digunakan untuk hal-hal penting atau berkaitan dengan pendidikan maupun pengetahuan, seperti melihat situs-situs yang dilarang oleh ajaran agama ataupun tidak layak untuk dikonsumsi, misalnya pornografi dan kekerasan. Kelima, mereka yang sedang menggunakan media jejaring sosial akan terlihat jauh dari orang-orang di sekitarnya karena lebih cenderung berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman dunia mayanya. Keenam, ketika berinteraksi dengan jejaring sosialnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dalam segi pembahasan lebih sering membahas hal-hal di luar pembelajaran, sehingga dapat menimbulkan rasa malas serta memengaruhi nilai-nilai prestasinya, karena mereka lupa akan waktu sampai-sampai melalaikan pelajaran. Ketujuh, internet menyuguhkan bermacam-macam hiburan menarik dan modern, seperti game online, musik, film-film, dan sebagainya yang dapat dinikmati atau dikonsumsi. Hiburan seperti itu bukan tidak boleh dinikmati atau dikonsumsi, melainkan hanya untuk penyegaran otak saja agar tidak terlalu lelah, bukannya menjadikan mereka lupa akan tugas-tugas, contohnya belajar. Kedelapan, tidak jarang pelajar atau mahasiswa menggunakan internet untuk mencari gambar-gambar atau video-video yang dapat memengaruhi jiwa dan kepribadiannya, sehingga mengganggu konsentrasi mereka terhadap proses pembelajaran di sekolah atau kampusnya. Seperti kita ketahui, internet mempunyai sumber informasi yang tidak terbatas. Remaja yang tidak tahu dampak buruk dari membuka hal-hal yang tidak seharusnya akan kecanduan untuk membuka lagi dan lagi. Tentunya ini akan merusak moral anak bangsa. Dimulai dari membuka, akhirnya mereka mempraktikannya di kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua remaja melakukan hal tersebut. Hanya segelintir remaja saja yang melakukannya, karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sekitar mereka. Pada umumnya, internet digunakan oleh setiap pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran yang mereka terima di sekolah atau kampusnya. Hal ini memungkinkan mereka menjadi lebih kreatif dan aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi sebuah motivasi untuk terus berkembang. Remaja adalah masa yang rentan terhadap perubahan. Mereka akan mengikuti hal yang paling dominan di sekitarnya. Jadi, kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis akan mendorong mereka ke arah kemana mereka itu berjalan. Apakah ke arah positif atau negatif, tergantung dari mana mereka memulai. Perubahan tersebut juga tak luput dari pengaruh teman-teman sekitar. Ada baiknya untuk dapat menyaring kepada siapa kita bergaul. Jika tidak pandai untuk memilih teman, hal itulah yang kadang membawa kita ke perubahan negatif. Maka dari itu,
alangkah baiknya jika kita bisa dengan bijak menggunakan internet sebaik-baiknya dalam hal yang positif. Kita dapat memulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk selalu waspada terhadap perkembangan teknologi. Marilah kita terapkan hal yang baik dan jauhkan hal yang tidak baik. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.